Jasmine, Mama punya buku cerita Apa tuh, Ma? tentang Kiai Haji Hasyim Syari sang pemimpin yang bijak, sana. penerbit dari Zikrul Hakim Bestari. Mau dibacain? Mau? Oke. Mama ceritain ya. Oke. Di sebuah desa kecil di Jombang, Jawa Timur, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Hasyim Asy'ari. Ia lahir pada tahun 1871 saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Terlihat di sebuah rumah sederhana, ia sedang berbincang dengan ayahnya. "Ayah, aku punya cita-cita. Kalau sudah besar, aku ingin jadi ulama dan pemimpin yang baik." "Masya Allah, sungguh mulia sekali cita-citamu, Nak," ujar Kiai Asy'ari, ayahanda Hasyim. "Sekarang sudah masuk waktu maghrib. Ayo kita sholat berjamaah di masjid," ajak ayah Hasyim. Hasyim kecil gemar ibadah dan mempelajari agama Islam. Ia selalu mengikuti ayahnya ke masjid untuk belajar dan beribadah. Selepas maghrib, Hasyim yang memang cerdas terlihat membantu ayahnya mengajar anak-anak lain di desa. Ketika beranjak remaja, Hasyim berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan melanjutkan pendidikannya. Di Mekah, ia belajar dari ulama-ulama terkemuka dan mengembangkan pengetahuannya tentang agama Islam. "Setelah menimba ilmu, aku akan kembali ke Indonesia untuk mengabdi kepada masyarakat, membawa hati dan jiwa yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat." Itulah tekadnya. Ketika kembali ke Indonesia, masyarakat menyambutnya. Hasyim mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Tiada kebaikan bagi umat suatu bangsa jika putra-putrinya tidak mau menuntut ilmu, dan tidak akan menjadi baik kecuali dengan menguasai ilmu pengetahuan, ujarnya saat pidato pembukaan sekolah berbasis pesantren tersebut. "Masya Allah, kehadiranmu sungguh menjadi penerang dalam gelap gulitannya kebodohan," ujar teman seperjuangannya. "Bolehkah saya bertanya, mengapa Ustadz bersedia mendirikan sekolah di tempat terpencil ini?" ujar seorang ibu yang hadir. "Saya mendirikan sekolah di tempat yang masih hijau, asri, dan dikelilingi oleh sungai-sungai dan bukit ini, jauh dari segala kebisingan dan keramaian kota, agar santri nyaman dan fokus menuntut ilmu." Masya Allah, ujar para hadirin. Seiring waktu berjalan, santri-santri dari segala penjuru berbondong-bondong mendatangi pesantren untuk menimba ilmu. Selain para santri, banyak masyarakat yang datang untuk meminta nasihat atas permasalahan yang sedang mereka alami. Suatu hari, ada rombongan muslimah dari daerah Jawa Timur yang ingin meminta nasihat tentang permasalahan mereka. "Terima kasih atas nasihatnya, Pak Ustadz Hasyim. Ini ada sejumlah uang untukmu." "Alhamdulillah, terima kasih. Saya terima uang ini. Sekarang giliran saya yang akan menyerahkan uang ini kepada kalian. Uang ini dapat digunakan untuk membangun madrasah. Kalian didik putra-putri kalian agar menjadi muslimah yang baik, yang bisa bermanfaat bagi umat dan agama, karena ilmu adalah senjata." Begitulah tulusnya pengabdian Hasyim Asy'ari kepada masyarakat. Hingga pada tahun 1926, ia pun mendirikan organisasi Islam terbesar di Indonesia bersama ulama lainnya, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Para ulama bersatu untuk memelihara, mengembangkan, dan mengamalkan agama Islam. Meski organisasi ini diawasi ketat oleh Belanda, perjuangan kita harus tetap berlanjut. Kita tidak boleh takut kepada penjajah. Selain dikenal sebagai pemimpin yang pemberani, Hasyim Asy'ari senantiasa hidup dengan penuh kesederhanaan dan tidak menyukai kemewahan. Namun, ia sangat dermawan. "Aku ingin menimba ilmu di pesantren ini, Pak Kiai, tapi aku hanya punya sedikit uang. Aku seorang anak yatim. Silahkan, Nak, dengan senang hati kami menerima anak-anak yang semangat belajar." Begitu mulia akhlaknya, hingga ia pun pernah ditawari kedudukan dan jabatan penting di pemerintahan, tetapi ia menolak. "Pemerintahan ini membutuhkan sosok pemimpin seperti dirimu, Kiai Hasyim. Bersediakah Kiai masuk dalam roda pemerintahan ini?" "Tidak, cukup pengabdian saya untuk agama, negara, dan bangsa ini bertujuan untuk meraih keridhaan Allah." Tak hanya di masyarakat, Hasyim Asy'ari menjadi panutan bagi anak-anaknya. "Ayah, kami tidak akan melupakan nasihat-nasihatmu. Terima kasih sudah menjadi ayah yang bijaksana untuk kami," ujar Abdul Wahid, salah satu putranya.
Hasyim Asy'ari mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang membanggakan. Hasyim Asy'ari wafat pada tahun 1947, tetapi warisannya sebagai seorang ulama dan pemimpin terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Terima kasih Ayah, kami akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan Nahdlatul Ulama, ujar Abdul Wahid, salah satu putranya sambil memegang bingkai foto ayahnya. Nah, itulah sedikit cerita singkat mengenai Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sang pemimpin yang bijaksana. Semoga dengan diceritakannya tentang Hasyim Asy'ari, Jasmine bisa mengambil nilai-nilai positif dan baik untuk Jasmine. Oke? Oke. Oke.